Ketika resisten tidak ditembus dan sudah mulai ada petunjuk penolakan, artinya sudah mulai ada sell ya, karena ini awalnya naik, dari turun naik ditarik ke atas lagi. Nah, berada di area ini kembali ditolak lagi oleh seller. Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Malam hari ini adalah akhir pekan sekaligus penutupan kelas pada sesi kali ini. Nanti kelas berikutnya silakan ikuti jadwal berikutnya. Sebelum kita masuk di materi akhir pada sesi kelas minggu ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan analisis yang saat ini, dan dari tadi kita sudah lakukan analisa dan banyak di antara teman-teman tadi yang minta bantuan analisa, kita sudah sampaikan, kita sudah berikan, dan 99,9 akurat semua tadi ya. Mudah-mudahan seterusnya akan terus bisa profit, baik yang tidak secara langsung bertanya, baik yang menganalisis sendiri dengan teknik yang sudah kita ajarkan, maupun yang bareng-bareng kita sampaikan petunjuknya. Saya akan memulai dengan analisis yang kita lakukan tadi ya. Kita lebih fokus pada tren yang sedang berjalan ya. Sekali lagi, untuk bisa membaca pergerakan detail, maka jangan lupa untuk berpedoman pada tren. Tren yang saya maksud ada dua, kemarin sudah kita sampaikan. Ada tren besar, ada tren kecil, ada tren mayor, ada tren minor. Untuk apa kita memahami tren besar dan tren kecil? Yang pertama, di antara kita tidak semuanya menggunakan metode trading jangka pendek. Ya, mungkin ada beberapa yang menggunakan trading jangka menengah, bahkan jangka panjang. Sehingga yang kita lakukan secara umum, kita bisa pakai tren panjang. Kita bisa lihat kalau kita melihat tren lebih besar, maka ini adalah tren naik. Apakah kalau tren naik seperti ini seterusnya kita fokus pada buy? Pertama, iya. Yang kedua, ikuti perkembangan atau dinamika market yang sedang berjalan. Kalau misalkan marketnya turun, dia sudah mulai ada kecenderungan turun, maka kita mencoba untuk melukis atau menarik garis, kemudian dicari titik di sana, apakah ada benturan di sebelah kiri. Ya, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali, ya ini ada penolakan, ada penolakan di sini. Mana yang kita pakai, yang di bawah atau yang atas? Yang terdekat dari running dulu, misalkan runningnya begini, berada di sana. Candle ke depan belum terbentuk, maka yang kita gunakan tentu yang lebih berdekatan dengan runningnya. Sehingga kalau kita tarik yang ini, ya kalau tarik kita yang ini, maka masih terlalu panjang, artinya sudah terlalu jauh dilewati. Nah, karena itu kita cari yang lebih dekat lagi. Mana yang dekat lagi? Ya, kita cari yang di sini banyak ditolak, yang kena semuanya. Kalau saya taruh di sini kena semuanya, termasuk yang di sebelah kirinya. Ya, ini adalah salah satu bentuk pola pikir kita atau cara kita untuk menentukan batasan ketika kita membaca market saat itu. Sehingga kalau kita ada batasan, setidaknya ada kehati-hatian di sana. Nah, ketika menyentuh area ini, maka ini menjadi highlight dulu. Fokus di area ini adalah area support yang lebih dekat. Apalagi berdekatan dengan rejeksi di sana. Ini adalah support, sehingga kita perlu hati-hati di area ini. Ketika kita entry di area ini, maka kita dihadapkan pada dua persoalan. Artinya di sini masih
mengambang, kita belum ketemu petunjuk yang lebih jelas. Kalau kita entry buy, sementara tren minornya turun. Kalau kita entry sell, ini adalah area support, berpeluang untuk memantul. Sehingga lebih baik kita tentu menunggu petunjuk yang lebih kuat lagi. Ternyata dia mulai naik, kemudian ketika mulai naik, perhatikan. Ketika mulai naik, perhatikan apakah ada penolakan di sana. Ya, kembali lagi cara membaca candlestick. Perhatikan bodinya, ya. Perhatikan ukuran bodinya, kemudian perhatikan panjang sumbunya, kemudian perhatikan bagaimana rasio perbandingan antara sumbu dengan badan. Sehingga kalau terbentuk, walaupun ini area di sini terpantal atau memantul ke atas, perlu dan patut kita harus hati-hati. Di sini ada penolakan dengan rasio yang sama dengan bodinya. Artinya apa? Artinya buyer muncul, tetapi penolakan seller juga masih ada di sana. Kalau kita melihat tangga dari candlesticknya, ini masih ke bawah, masih turun candlenya. Jadi kalau kita tarik tren masih turun. Ya, itu kenapa saya tadi sampaikan hati-hati. Ya, karena hati-hati dengan kondisi yang seperti ini tentu menjadi pelajaran kita nanti. Dan ini sebenarnya begini ini diulang-ulang terus. Perhatikan ketika sudah mulai ada doji, tapi bukan berada di area support. Maka kondisi seperti ini ada keraguan-raguan pasar. Ya, ada keraguan-raguan pasar. Ya, dia belum naik, belum turun. Sehingga betul-betul kita hati-hati di sana. Kalau ternyata dia sudah mulai merangkak naik, maka batasi dengan area resisten. Di mana resistennya? Di sini ada area resisten. Area resisten ini sebagai batasan untuk membaca pergerakan market. Sehingga kalau masih berada di bawah dari resisten, maka tetap kita berpeluang atau tetap hati-hati di situ peluang untuk turun lagi. Sebaliknya ketika mulai naik dan kuat menembus area resisten, ya, ketika kuat menembus area resisten, maka fokus kita tetap buy. Ketika resisten tidak ditembus dan sudah mulai ada petunjuk penolakan, artinya sudah mulai ada sell, ya, karena ini awalnya naik, dari turun naik ditarik ke atas lagi. Nah, berada di area ini kembali ditolak lagi oleh seller. Kembali ditolak oleh seller. Maka ketika sudah muncul candle merah yang berjajar, segera kita analisa ulang apa yang terjadi di sana. Perhatikan di sana ada tadi yang namanya resisten, di bawah ada support, kemudian naik di area tidak sampai menembus resisten, ditolak lagi atau memantul lagi. Maka perhatikan sudutnya, ya. Perhatikan sudutnya sudah mulai memantul, artinya apa? Artinya tangga menuju ke bawah. Kemarin sudah kita sampaikan tren naik itu ketika, ya, pergerakan sudah mulai mengarah ke atas. Nah, begini. Ini tren naik. Sehingga yang kita perhatikan apa yang kita perhatikan lekukan. Ini adalah support, ini resisten. Dia turun, ya turun tapi tidak menyentuh supportnya lagi. Karena ini kalau di breakout menjadi support. Naik kemudian turun tidak sampai menyentuh lagi, naik lagi. Ya, sehingga ini lagi menjadi support lagi, ini resisten lagi. Ini tangga naik atau tren naik. Sebaliknya kalau tren turun sama. Jadi kalau tren turun, saya tarik begini, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, perhatikan harus kita waspada di sana, hati-hati, dan harus jeli melihat ujung, kemudian ujungnya. Di mana di situ ada penolakan, di mana di situ ada rejeksi atau
sudut. Kita perhatikan sudut penolakan. Yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah ini juga menuju turun. Kalau kita lihat secara visual, mata visual, maka ini kelihatan turun. Demikian juga untuk market yang ini, yang hari tadi. Kalau kita melihat secara visual, maka ini akan turun karena tangganya sudah mulai turun. Ya, kemudian saya lanjut, yang ini tadi ternyata turun sampai di sini. Ya, perhatikan, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Ya, ini harus jeli melihat seperti ini. Ya, paling tidak begini. Sekali lagi tangganya perhatikan, tangganya makin ke bawah, ini makin ke bawah. Sehingga ini harus hati-hati ketika nanti di bawah dibenturkan dengan support. Tetapi ketika dari melihat trennya sudah mulai turun, bahkan support sudah di breakout di sana, maka jangan pernah melawan. Kalau kita mau melawan sebelum ada petunjuk yang kuat naik, maka nanti pasti akan terseret kuat-kuatan, kuat turunnya atau kuat kita untuk cut loss, kuat kita untuk melakukan averaging dan sebagainya. Karena itu betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sudah kelihatan. Tadi banyak yang bertanya tadi, waktu di mana tadi saya kasih contoh tadi ya. Ya intinya pokoknya saya tadi sering sampaikan ke teman-teman, meskipun dengan grafik, tetapi saya ingatkan di sana untuk kehati-hatian. Begitu sudah mulai ada tekanan, mulai ada kekuatan ke bawah, saya sampaikan di sana juga. Bahkan saya tadi sempat sampaikan, share saya juga. Tidak hanya di grup, banyak teman tadi yang bertanya, ya kita berikan masukan, kita berikan rekomendasi, dan lumayan ya hasilnya bisa profit juga. Ya, seperti ini apakah kuat turun? Ya pasti, karena tidak ada penolakan, tidak ada buyer yang muncul lebih kuat di sana. Kalau hanya sedikit penolakannya tetapi tidak ada wujudnya ya. Yang ini adalah penolakan, wujud penolakan buy tetapi tidak jadi wujud karena sudah ditunjukkan dengan naik sedikit ini. Walau pada akhirnya ditolak lagi ya. Walau pada akhirnya ditolak lagi. Ditolak itu apa? Ya itu sudah berupa penolakan, itu sudah ada naiknya itu. Kalau kita lihat ya ke atas ini termasuk naik. Ini adalah naik 275, sudah diwujudkan dalam bentuk naik duluan sebelum akhirnya ditarik kembali oleh seller. Maka wujud dari buyer itu tidak muncul di sana. Dia hanya ditampakkan sebentar, tetapi kalah kuat dengan seller. Hati-hati ketika hari Jumat ya. Ketika hari Jumat ini bahasanya mau tutup pasar ya, tapi bukan tutup pasar, tapi meta tradernya mau berhenti. Sehingga kalau bahasa gampangnya, ketika jam pasar sudah mau tutup, maka tentu pedagang akan buru-buru menjual dagangannya dengan mungkin lebih murah atau lebih cepat kita jual, dengan harapan tetap ada perputaran dana lagi ya, karena kita tidak tahu nanti hari Senin ada gap atau tidak ya, karena pada dasarnya market berjalan terus, tidak ada market pasar ya, pasar berhenti tidak ada. Sabtu Minggu itu pun sebenarnya bergerak, yang berhenti adalah meta trader dan pasar besarnya ya, bank-bank besar. Tapi pemain lain, money changer, kemudian profesional trader juga masih berjalan di sana. Kemudian kalau turun begini, kira-kira sampai di mana? Ya sekali lagi kita harus memahami kalau hari Jumat itu bisa saja nanti melampaui dari hari-hari sebelumnya. Karena hari Jumat harus hati-hati ketika melawan tren. Ya, di sini banyak penolakan di sana. Ya, saya perlihatkan di sini ada penolakan. Ini yang paling kuat karena ini ada
ada sumbu di sini, kemudian ada penolakan di sini, maka ini penolakan yang kuat. Semakin banyak penolakan, maka di situ support resisten makin kuat. Ya, apakah sampai di sini terus naik? Bisa saja. Tentu dengan catatan, tentu dengan petunjuk sinyal yang muncul. Apa sinyal yang muncul di sana? Contohnya, misalkan dia panjang, ya, misalnya ini awalnya panjang. Ketika running, ketika masih gerak jalan, ini panjang. Tetapi ketika di akhir pergantian candle ditutup di atasnya garis support, kemudian di bawah membentuk ekor panjang begini. Maka kondisi seperti ini adalah penolakan buyer yang kuat. Ini menunjukkan buyer sudah mulai muncul kekuatan penolakannya. Apakah ini pasti naik? Ya, kalau naiknya pasti, tetapi kuat tidaknya kan harus ya dikonfirmasi. Harus dikonfirmasi. Paling tidak untuk meyakinkan kekuatan buyer, tunggu di sini ada muncul candle warna hijau. Atau kalau kita sudah terbiasa dan siap dengan resiko, tidak masalah, begitu ganti candle kita entry buy di sini. Ya, semuanya tidak ada aturan baku. Artinya aturan yang paling pokok bagaimana pengalaman kita di dalam menghadapi setiap pergerakan market. Karena masing-masing trader punya pengalaman yang berbeda. Bagi saya kalau kondisi seperti ini bisa saja saya entry buy sesudah ganti candle. Tetapi juga saya pertimbangkan nanti kalau misalkan dia masih turun, tentu saya harus antisipasi. Ya, mungkin di sini saya pasang buy limit atau mungkin saya cut loss ketika nanti sudah mulai kuat jam mau ganti candle tetap kuat ke bawah. Dan itu semuanya perlu pengalaman. Masing-masing perlu mengalami dan mencoba dengan gaya teknik masing-masing. Tidak ada yang baku, misalkan begini, ekor panjang ini mesti buy, tidak selalu, belum tentu. Bisa saja setelah sesudah ini masih turun dulu separuh begini, habis itu naik baru naik ke atas. Nah, karena itu yang paling pokok dan paling penting harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita sudah ngambil keputusan, maka segera siapkan resikonya. Contohin tadi, begitu ini panjang, kemudian ganti candle, saya entry buy, tentu dengan batasan resiko. Di mana batasan resiko? Ya, masing-masing punya ya kecemasan, punya batasan sampai sejauh mana kerugian yang siap untuk dikorbankan. Ya, bahasanya begitu. Ya, misalnya saya mengambil di sini boleh saja. Saya taruh di, misalkan kalau ini ada ini ekor panjang, saya taruh di sini. Apakah boleh? Boleh saja. Ya, karena itu sekali lagi batasan kerugian tidak ada hukumnya harus sekian pip, harus berada di sekian, tidak ada. Semuanya kembali pada pengalaman masing-masing bagaimana menentukan batas kerugian itu. Apakah harus dengan risk dan reward 1:1, 1:2, 1:3? Tidak selalu. Ya, tetapi ketika teman-teman cocok dengan model-model seperti itu, ya silahkan. Misalkan di sini kita SL di sini. Maka kalau SL di sini setidaknya TP-nya adalah satu kalinya. Ya, berarti kalau di sini 2500, ya berarti TP-nya paling tidak di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pasang SL di sini, TP di sini, berapa lama kita menunggu terjemputnya TP kita? Ya, apakah sepanjang ini kita hanya menunggu berpangku tangan dan sebagainya? Silahkan kembali ke masing-masing trader. Kalau teman-teman punya gaya dan teknik seperti ini, cocok dengan model-model seperti ini, menunggu, silahkan. Tetapi ketika teman-teman ada yang cocok, misalkan ketika ini turun, kita taruh SL yang jauh, ya dengan harapan memberikan space yang lebih untuk dia bergerak naik turun di atasnya itu sehingga tidak terjemput SL-nya, namun peluang untuk kita profit masih besar di sana. Tentu TP-nya tidak harus
satu berbanding satu. Kita bisa tentukan di mana saja dengan tentu mengingat dan melihat kondisi pasar. Kalau misalkan ini kita dapat 200 pip cukup, ya silakan close. Kalau misalkan 100 cukup, ya silakan close. Kalau misalkan kita bisa menunggu dan mampu kita bertahan misalkan sampai 500-600 pip, ya silakan. Kembali lagi sejauh mana kita berpengalaman di sana. Sehingga kalau teman-teman melihat model-model yang kita lakukan, yang saya lakukan, maka bisa kacau dan berantakan. Belum tentu cocok dengan gaya yang saya pakai. Ya, tapi saya memberikan ilmu yang standar, yang bisa dipakai dan realistis. Kalau mau cepat silakan pakai high risk. Kalau mau lambat standar silakan pakai yang kita sampaikan biasanya. Ya, dalam kondisi normal. Ini adalah bagian dari cara membaca pergerakan dengan membaca candlestick, dengan membaca price action, dengan membaca support dan resistennya. Selalu kita perlihatkan yang jauh, selalu kita lihat zoom in dan zoom outnya. Kalau kita lihat zoom innya, maka kondisi ini masih sideways, tidak ada tren di sana. Ya, walaupun kondisi sideways, tapi kalau kita dekatkan, ini sudah pergerakannya luar biasa. Ini bergerak ribuan. Nah, kalau kita lihat ini sudah ribuan, dan ini bisa juga dijadikan untuk peluang kita taking profit di sana. Kemudian bagaimana kalau membaca dengan time frame yang lebih tinggi? Kita naikkan di H4. Kalau H1 ini trennya masih kuat. Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa area untuk supportnya. Di sini support kuat, kemudian di sini ada support juga. Kenapa saya ngambil di sini? Ya karena melihat running yang terdekat itu di sini tadi berhenti. Ya, candle yang di sini berhenti. Berarti saya ngambil ini sebagai area support yang terdekat dari running yang dulu. Karena bisa saja ini nanti terpental terus naik ke atas terus, kemudian membentuk candle warna hijau, warna hijau, warna hijau. Maka di situ menjadi petunjuk bahwa ini mau reversal, mau berbalik. Maka inilah yang jadi area support yang terdekat. Ya, jadi support tidak harus yang langsung di bawah begini. Tidak ketemu kalau terlalu jauh. Kita bisa fleksibel menentukan di mana running terakhir di situ ditutup, ada penolakan, maka lihat di sebelah kirinya adakah di sana supportnya. Ternyata ada. Maka di situ hati-hati apakah nanti berbalik ataukah akan lanjut. Lihat kondisi market selanjutnya, kondisi harga yang terbentuk terakhir bagaimana. Di H1 masih kuat turun, kemudian kita lihat di H4. Nah di H4 tidak ada penolakan buy, artinya masih kuat turun. Bagaimana kita bisa melihat? Dari candle sebelumnya ini tidak ada penolakan yang berarti, tidak ada rejeksi yang berarti, bodinya tebal, perbandingannya bodi dan ekor jauh. Ya, maka kita bisa membaca ini masih kuat turun. Kemudian candle yang running ini tidak ada penolakan yang berarti juga. Yang bawah ekornya baru kecil dan ini pun masih running. Kita lihat ketebalannya masih tebal sekali. Kemudian karena ini hari Jumat, jangan lupa hari Jumat ini mau ganti candle. Maka jangan lupa untuk melihat di time frame W1. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat bagaimana candle-candle terakhir jelang ganti candle di time frame weekly. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, kondisinya awalnya merah. Di minggu yang lalu didominasi oleh merah. Ada penolakan seller, ada penolakan buyer. Tetapi kalau kita baca bodinya tetap menjadi dominan. Kemudian sebelumnya juga dominan warna merah, tekanan merah lebih kuat. Ketika tekanan lebih kuat, kemudian kita baca yang minggu ini awalnya dibuka
ya, dibuka di sini. Kemudian turun, sempat turun. Artinya kekuatan seller yang 2 minggu yang lalu mendominasi ini muncul lagi di minggu ini, ya. Ditunjukkan dengan turun sebelumnya. Sehingga jangan dilihat ini warna hijau sekarang. Sebelum ini terbentuk hijau, ini turun dulu, ya, merah dulu. Mungkin Selasa Rabu masih merah. Hari Kamis sudah mulai ditolak ke atas. Buyer sudah mulai dominan. Maka dalam kondisi seperti ini, karena sudah turun duluan, ditolak oleh buyer, maka kemungkinan besar tetap akan kondisinya akan imbang. Jadi naik turunnya akan hampir sama nanti. Bisa ditutup di sini atau di sini. Artinya kalaupun turun masih harus diuji, harus melewati titik pembukaan 1827 sekian. Ini titik pembukaan. Baru nanti ketika jam 10, kalau dia sudah jadi merah tebal, maka dipastikan akan ditutup dengan seller yang mendominasi. Kalau jam sekarang sudah warna hijau, kemudian di awal-awal sudah turun, maka kemungkinan besar dia akan tetap naik. Tapi walaupun naik karena sudah jamnya sudah malam, artinya Eropa dan Amerika ini sebentar lagi akan berpisah, ya. Eropa akan tutup jam 10, sehingga tinggal pasarnya Amerika. Bisa saja nanti naik turunnya dalam kondisi yang seperti ini, ya, dengan ekor di atas dan di bawah, ya, begini. Karena sama-sama kuat. Yang kemarin juga turun penolakan ke bawah kuat, ditolak lagi ke atas kuat. Karena buyer baru satu, buyer ini baru muncul satu. Sementara seller sudah dua candle. Sebelumnya sudah seller 2 candle. Secara umum memang dia turun. Secara umum memang turun di sana. Nah, ini. Secara umum turun. Ini tren minor di time frame W1. Tren mayornya tetap naik. Tren mayornya tetap naik. Tren minornya turun. Bahasanya ini kalau kita menggunakan time frame besar, ini adalah koreksi. Sehingga dibatasi di area di sini adalah koreksinya, separuh dari, ya, kekuatan penuh dari warna hijau ini. Kalau kita tarik dari sini, berarti kita ambil separuh dari hijau. Hijau ini kalau kita satukan begini, inilah kekuatan buyer. Sedangkan seller kalau kita satukan baru sampai, ya, baru sampai di sini. Ya, karena yang merah ini kena hijau habis jadi ekor, maka ini adalah merah. Ini adalah candle merah. Sekarang kita baru bisa membaca candle merah, candle hijau ketemu, merah hijaunya ketemu. Yang terjadi apa? Yang terjadi merah hijau menjadi ekor, ini menjadi ekor. Kemudian yang sisanya yang bawah ini tetap dominan buyer, ya, tetap dominan buyer. Jadi hanya bersifat koreksi, turun sebentar. Sehingga sangat tidak mungkin di dalam hitungan jam, ya, karena sudah jam 8, ya, tutup jam 4 nanti malam, ini sangat kecil kemungkinan kalau dia tiba-tiba atau habis menjadi di bawah. Sangat kecil kemungkinan itu. Ada kemungkinan tapi kecil sekali. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ini kuat, ya, kuat begini habis, ini sangat kecil kemungkinan. Bagaimana kita menghitungnya? Ada ring harian, ada ring mingguan. Kalau ring mingguan dilihat 1 minggu berapa kekuatannya. 1 minggu itu bergerak rata-rata berapa. Kita bisa lihat, saya kasih contoh misalkan, kalau ring mingguan di W1 kita bisa ukur dari yang terbesar berapa. Ini yang paling panjang, ya, 12.900, anggap saja 13.000. Kemudian ini panjang lagi 10.000, artinya 13.000 yang paling panjang. Sekarang kita kembali ke weekly tadi. Berapa kira-kira kalau
dari ujung ke sini ke bawah ini 5.000, 56.000, sehingga kalau dalam hitungan jam menghabiskan 56.000 pip sangat-sangat kecil sekali kemungkinan itu. Maka yang terjadi, kalaupun turun dia tidak terlalu banyak, karena ini masih kuat buyer, secara umum masih kuat buyer. Kalaupun turun paling kekuatan satu hari kondisi maksimum 13.000 ya. 13.000 itu kalau ekstrim, kalau enggak paling 9.000, 8.000. Kembali ke H1, kalau kita lihat ya, mampukah nanti bergerak satu hari itu 13.000? Sangat kecil kemungkinan. Ya, saya bersihkan, saya coba dengan ini. Saya coba dengan H1, kemudian saya batasi dengan harian. Nah, sekarang kita ukur satu hari ini 3.000 saja. Sehingga kalau satu hari ini sampai 13.000, oh sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. 13.000 masih panjang, terlalu jauh. Ya, sedangkan melewati ini pun belum tentu bisa. Ya, ini cara membaca secara candlestick, price action maupun support dan resisten.